اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يوم قاسنا وقاسنا وأعمالنا في أعمالنا وطن الله يحب المحسن وشرفه وشمدات وشوكر والحي عبد الله بن عبد القادر السقاف سولي مغفور ودو الحق علينا وعلى مجمعين ووالدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahin nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wal hadirat para jamaah rahimakumullah. Syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita bisa kembali membasahi lisan kita dengan puji, syukur dan salawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita berharap dan berdoa semoga lisan ini selalu basah dengan salawat, hati kita selalu basah dengan kerinduan dan kecintaan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sehingga kelak kita akan dikumpulkan sebagaimana sabda Nabi Muhammad, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Salah seorang wali besar pecinta baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau memiliki satu ungkapan. Ini baik kita baca ya. Mungkin yang bisa nyatet nih. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau dalam satu ungkapannya setelah beliau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allahumma inni ushiduka wa ushidu malaikataka wa hamalata arshika annani uhibbuk wa uhibbu hadzal habibi lihubbik. Fa in kuntu shadiqan fi madda'aitu fasidqu mahbubuk wa in takhayyala li alayya ma zakartu faj'al li hadzal khayal haqiqatan tulhiqni biha bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Beliau mengatakan, Allahumma inni ushiduka, ya Allah, saya, mungkin kalau kita baca Allahumma inna nushiduka untuk kami ya Allah, kami persaksikan di hadapanmu ya Allah, wa malaikataka, dan kami persaksikan di hadapan para malaikatmu ya Allah, wa hamalata arsik, dan pembawa penjaga arsy-Mu, malaikat-malaikat penjaga arsy, annani uhibbuk, saksikan ya Allah bahwasanya saya betul-betul
cinta kepadamu ya Allah. Ya. Wa uhibbu hadzal habib, kata beliau. Dan saya cinta kepada hadzal habib, sang kekasih hati ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Fa uhibbu hadzal habib li hubbik. Saya cinta kepada beliau karena kecintaan saya kepada engkau ya Rasulullah, ya Allah. Ya. Makanya kecintaan kita ini sandaran utamanya adalah kecintaan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menyuruh kita cinta kepada Nabi Muhammad. Allah sendiri yang menyuruh kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Sehingga coba kita renungkan sedikit ya, kita renungkan sedikit. Ketika kita bilang sholawat kepada Nabi Muhammad, ketika sahabat itu tanya kepada Nabi Muhammad tentang, ya Rasulullah, kami ini tahu kalau cara salam kepadamu. Orang salam kepada Nabi Muhammad, assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat itu begitu. Sahabat itu tanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami bersolawat kepadamu? Dan juga kita sebut di dalam ayat ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi. Coba kita perhatikan, ada satu perhatian yang penting yang perlu kita perhatikan ya. Ketika kita mengucapkan sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, kita tidak mengatakan ya Rasulullah kepadamu atau bagimu salam. Kalau salam kan gitu nih. Tapi ketika sholawat kita tidak bilang ya Allah ya Rasulullah bagimu sholawat. Ya Rasulullah kami haturkan sholawat kami kepadamu. Tidak, kita tidak bilang gitu Pak. Kita bilang gimana? Allahumma, ya Allah berikan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa? Kata para ulama. Para ulama mengatakan karena kita ini tidak akan mampu memahami sholawat kepada Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya sholawat. Sehingga kalau kita bilang ya Rasulullah kami haturkan sholawat kami, sholawat kita seperti apa sih Pak? Sholawat kita kira-kira seperti apa? Mentok-mentoknya sholawat tidak mungkin bisa menandingi ketika kita bilang ya Allah sholawatlah kepada Nabi. Allahumma ya Allah sholli, engkau bersolawat ya Allah. Makanya para ulama diantaranya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan kalau bisa sholawat itu dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Habib Ahmad bin Hasan malah mengatakan di antara sholawat yang terbaik kata beliau adalah mengatakan sallallahu ala Muhammad. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana? Tidak tahu saya, karena memang hakikatnya terlalu tinggi buat kita. Karena kan tidak pernah kita menemukan riwayat yang mengatakan usolli alaika ya Rasulullah, kan tidak ada. Tapi Allahumma. Tapi ketika salam assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan lisan ini selalu basah ya? Selalu basah dengan kerinduan kepada Nabi Muhammad, dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, ya Allah, kami bersaksikan kepadamu, malaikatmu, pembawa arasmu, bahwasanya kami cinta kepadamu dan cinta kepada nabimu karena kecintaan kami kepada engkau ya Allah. Ya. Kemudian beliau, ini pinternya para ulama begini Pak. Apa kata beliau? Fa in kuntu shadiqan. Kalau memang saya ngomong cinta kepada engkau, kepada Nabi Muhammad itu memang betul-betul ternyata faktanya saya ini terbukti cinta, fasidku mahbubuk, maka kejujuran itu memang yang engkau cintai ya Allah. Kalau memang saya faktanya betul cinta, ya memang kecintaan, kejujuran itu memang hal yang engkau cintai. Tapi masalahnya kita bilang ya Allah saya cinta Nabi Muhammad. Beliau Habib Ali Habsyi aja mengatakan gitu Pak. Kalau memang jujur engkau senangi, kalau fa'in takhayyala, kalau memang itu cuma apa namanya hayalan, cuma apa cari wong Jawa obos Pak, orang ngesing gitu ya, awu tok ngomong di mulut tok ngomong cinta tapi suruh berkorban ndak. Ya mungkin kemungkinan besar kalau saya pribadi nih, kebanyakan manusia masih mengatakan yang kedua ini, kalau sidku mahbubuk itu jauh. Tapi Habib Ali Al-Habsyi dengan segala kerinduan kepada Nabi Muhammad masih mengatakan kalau memang betul ya pasti kejujuran memang kau cintai ya Allah. Wa in takhayyala, tapi kalau itu cuma khayalan gimana ya Allah? Apa tidak dituntut kita nih Pak? Ya. Itu Habib Ali Al-Habsyi yang beliau itu
Apa kata beliau? Itu nginget kota Madinah. Beliau itu belum nginget Nabi Muhammad SAW-nya, baru nginget kotanya Nabi Muhammad SAW. Inni la'adkuruha yauman wa bi hazanun fayarhalul huznu min qalbi ma'ad dajari, kata beliau. Saya ini tidak pernah ingat kota Madinah, dan di ketika itu saya ini punya kesumpekan, kecuali kesumpekan itu langsung hilang. Sallallahu alaihi Muhammad. Baru ingat kota Madinah, asik, indah, nyenengkan hati gitu Pak. Sehingga kata beliau, segala kesumpekan, kerisauan di dalam hati saya hilang seketika dengan cepat langsung. Kenapa? Baru ingat kota Madinah. Lah yang ya Allah, kalau persaksian saya ini masih awu-awu ya Allah, ya, ini mungkin beliau mewakili kita, nggih. Wa in takhayyala li alayya madza khayalan yang saya sebutkan tadi, saya cinta kepada Nabi-Mu ya Allah, faj'al li hadzal khayal haqiqatan. Maka jadikan hayalan ini menjadi nyata ya Allah. Mungkin sekarang saya masih hayal ngomong cinta Nabi Muhammad, masih awu-awu. Mudah-mudahan barokah saya ngomong persaksian seperti ini ya Allah, Engkau jadikan kehayalan ini, awu-awu ini menjadi kesaksian yang nyata besok suatu saat. Tulhikni bihabis sholihin. Bukan hanya kesaksian yang membuat saya hebat tok, tapi membuat saya hebat sehingga saya bergabung dengan orang-orang soleh di hadapan-Mu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ini kalau bisa dibaca, nggih. Kalau bisa dibaca. Saya Beb enggak hafal kepanjangan Beb. Ya sudah, bahasa Indonesia mawon, sampean hafalnya bagaimana? Hafal bahasa Indonesia, ya Allah, persaksikan ya Allah, saya betul-betul cinta Engkau, cinta Nabi-Mu ya Allah, dengan cintaku kepadamu ya Allah. Kalau memang betul, alhamdulillah. Kalau tidak betul ya, jadi tidak betul ya Allah. Bebas nggak? Bebas, nggih. Kalau bisa dengan sighahnya Lahib Ali Al-Habsyi. Mudah-mudahan kita menjadi kecintaan yang nyata di hadapan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Mari setelah sebelumnya kita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan membahas bagaimana peristiwa diasuhnya Nabi Muhammad dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidatuna Halimah. Setelah sebelumnya kita ngomong bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad, pengasuhan Nabi Muhammad rebutan. Sudah nggih? Rebutan. Pertama ngomong qalat tuyur, burung-burung itu nyaut, nahnu nakfulu, kami yang mau merawat ya Allah, kami saja yang mau merawat, biar kami yang mendapatkan keberuntungan dengan mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Binatang-binatang buas tidak terima, nahnu aula bidzalik, kata binatang buas, macan. Singa itu ngomong, nahnu aula bidzalik, burung diam kamu, kami yang lebih berhak ngasuh Kanjeng, kami yang lebih berhak ngasuh Nabi Muhammad, kami lebih kuat, kami lebih hebat, supaya kami bisa mendapatkan kemuliaan Nabi Muhammad. Sehingga kemudian ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat mengatakan, qila ya ma'syaral umamis kunu. Di dalam Maulid Tiba riwayat lain mengatakan, ya ma'syaral umamis kutu, diam, stop, diam, tenang. Fa innallaha qad hakama fi sabiqi hikmatihil qadimah bi anna nabiyahu Muhammadan. Karena sungguhnya ketentuan dari Allah, sudah ada ketetapan bahwasanya nabinya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, yakunu radian li halimatal halimah. Allahumma shalli alaihi. Karena ada ketentuan bahwasanya yang ngasuh adalah Sayyidatuna Halimah, ya. Bagaimana ceritanya? Kita baca sedikit, ya. Di dalam Maulid Syariful Anam dikatakan, qala ahlus siyari radhiyallahu taala anhum, berkata ahli sejarah, wa kana ahlu Makkah min adatihim an yakhruju bil atfali ilal maradi. Ahlu Makkah zaman dulu, zaman itu, mereka itu biasa memberikan anak-anak mereka, bayi-bayi mereka untuk dirawat ke orang tua asuh, orang tua susu, yang umumnya berada di badiah, berada di kampung-kampung atau di desa-desa, karena pertumbuhannya lebih bagus, bahasa itu lebih fasih. Mungkin kalau zaman sekarang hampir sama ya, tapi kan kayak model mungkin bahasa osing lah, bahasa osingnya orang yang ada di Banyuwangi kota sama yang di mana, Kemiren gitu kan lebih medok ya, apa katanya, osing deles ya.
Lebih deles yang di Kemiren. Ngomong bieknya itu aja sudah biek. Saya mau niru tuh bingung, Pak. Biek latihan biek enggak deles-deles belum sempat. Ya. Karena dikatakan lisannya orang ahlul badiyah, orang-orang gunung, orang-orang kampung, orang-orang desa, itu lisan yang masih kental, ya. Sehingga anak-anak mereka kirim untuk diasuh di badiyah, di perkampungan-perkampungan di desa-desa. Qalat Halimah, Siti Halimah cerita, fa asobatna fi Bani Sa'din, kami ini di kampungnya Bani Sa'ad. Makanya Sayyidatuna Halimah itu dikatakan Siti Halimah As-Sa' karena beliau dari Bani Sa'ad, dari kabilah yaitu Bani Sa'ad, makanya beliau Sa'diyah, ya. Kata beliau, kami ini mengalami di kampung kami, di kampungnya Bani Sa'ad itu sanatun mughliyah li adamil ghais, musim yang semuanya harga-harga naik tinggi, paceklik karena turun hujan ini lama belum turun hujan, ya. Faji'na ila Makkah nahwa arba'in imra'atan, kami akhirnya sepakat rombongan datang ke Mekah sebanyak 40 orang, 40 perempuan, ya, yang datang ke Mekah. Ma'akum li imra'atin minna ba'luha, setiap perempuan bawa suaminya. Kenapa? Mau cari kerja, tapi dengan ngambil anak-anak asuh tadi, nggih. Naltamisur rudu'a, karena kami ingin mengambil anak-anak yang untuk dirawat, diasuh, disusui, ya. Wa kharaja ahlu Makkah bi atfalihim ilal maradi'. Akhirnya ketika dengar ada perjalanan dari Bani Sa'ad, orang-orang Mekahnya juga keluar ke sekitar Ka'bah, ya. Ka'bah itu dulu pusatnya ibadah ya di sana. Kemusyrikan ya ada di sana, pusatnya belanja, tamu, semuanya dari sana. Jadi ibadah, cuma ibadahnya rusak. Ibadahnya masih ada, tawafnya masih ada, cuma tawafnya yang dulunya bagus berubah karena jahiliyah jadi tawafnya telanjang. Nah, kenapa? Karena mereka mikir kami ini di depan Baitullah, ya, di depan Baitullah mosok pakai baju yang mungkin bisa jadi hasil curian, hasil nipu, hasil segala macam, sehingga lebih bagus tidak usah pakai baju, yang penting suci di hadapan Allah, di hadapan Baitullah. Akhirnya tawafnya tidak pakai baju. Lah pemikiran-pemikiran aneh kayak gini kan tambah banyak. Pemikiran yang koyok-koyoknya betul padahal ngawur, ya. Kayaknya betul, wah betul nih, tapi kalau diteliti tambah ngawur ini. Sehingga dikatakan, kata Siti Halimah, ahlu Mekah ketika itu datang bawa bayi-bayi mereka ke sekitaran Ka'bah. Ternyata kata Siti Halimah, fasabaqat nin nisa'u ila kulli radi'in bi Makkah wa ta'akhartu ana li dha'fi wa dha'fi atani wa qillati sayriha. Teman-teman saya yang 40 orang ini tadi rombongan, yang 39 nih nyalip saya jauh, meninggalkan saya di depan, sehingga mereka semua sudah dapat anak-anak asuh yang mereka bawa dari Mekah. Wa ta'akhartu ana, saya ketika itu terlambat datang. Saya terlambat. Kenapa? Karena lemahnya saya, keadaan saya sudah tua, lemah, saya sudah capek, badan saya tidak kuat. Wa dha'fi atani, dan juga karena lemesnya tunggangan saya, onta saya ini lemes karena memang tidak dapat makanan di dalam kampungnya. Wa qillati sayriha, dan karena sedikitnya bahan makanan yang saya berikan kepada onta itu, mereka akhirnya jalannya lemes. Wajitu ana, akhirnya saya sampai di kota Mekah. Falam ajid syai'an minar rudu'a, saya tidak dapat anak-anak yang sudah dijejer tadi di dalam Ka'bah, di atas, di sekitar Ka'bah, tidak dapat, habis sudah. Wa sami'at Aminatu biqudumina, Siti Aminah ketika itu tidak ikut gabung di sekitar Ka'bah, dengar, oh ada rombongan yang datang, ada yang terakhir yang masih kasep ini. Faqalat li Abdul Muttalib, akhirnya Siti Aminah ngomong ke Abdul Muttalib. Sayyidina Abdul Muttalib mertuanya, ya? Mertuanya Siti Aminah. Undur li mauludi hadza murdi'atan min Bani Sa'din faqad qadimna minal maradi'is sa'diyat. Bah, coba barangkali Abah keluar nyari ada masih yang mau ngasuh bayi ini enggak, Bah? Ya, ini bayi Nabi Muhammad SAW. Coba, Bah, barangkali ngelihat masih ada
orang-orang yang mau ngerawat, mau nyusui anak ini, bah? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya. Singkat ceritanya, saya singkat cerita. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicarikan pengasuh ya, dicarikan pengasuh. Sampai akhirnya Sayyidina Abdul Muttalib lewat di Ka'bah dengan segala sudah diberikan isyarah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang akan ngasuh namanya Halimah dari Bani Sa'ad alias Halimah As-Sa'diyah. Akhirnya kata Siti Halimah, qalat Halimah Sa'diyah, "Tsumma inni marartu bi Abdul Muttalib." Kemudian saya ketika itu berpapasan dengan Abdul Muttalib. Fasa'altuhu an radhi, maka saya tanya, "Pak, ada bayi tak yang mau dikasihkan ke saya?" Faqala li, maka Sayyidina Abdul Muttalib tanya, "Masmuki, namamu siapa? Wa ma'arabuki, kamu dari bangsa mana? Nama lengkapmu siapa, dari bangsa apa?" Fakultu ismi Halimah. Saya jawab, kata Siti Halimah, nama saya Halimah dari bangsa Bani Sa'ad alias Halimah As-Sa'diyah. Mesum fatabassama dhahikan, mesum Sayyidina Abdul Muttalib. Alhamdulillah. Wa tahallal, langsung mengucapkan la ilaha illallah. Wa tahallala wajhu, sambil mengatakan berseri-seri wajahnya farahan saking girangnya. Apa? Karena sudah ada bisyarah, ada isyarah, ada petunjuk dari Allah, nanti yang ngasuh namanya Siti Halimah As-Sa'diyah. Ternyata ketemu namanya Halimah As-Sa'diyah. Maka ngomong Abdul Muttalib, "Bakhin laki ya Halimah, beruntung kamu Halimah, beruntung kamu Halimah." Ya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. "Hal laki fi irdai ghulamin yatim." Mau enggak kamu ngasuh, ngerawat, nyusui satu anak yang yatim Halimah, tas'adina bih, tapi kamu akan beruntung gara-gara bayi itu Halimah insyaallah taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Ditawari, bukan ditawari kerjaan, Pak. Kepengen nyari kerjaan biar dapat gaji malah dikasih beban. Kalau dipikir secara logika biasa kan gitu nih. Mau nyari kerjaan biar dapat gaji, ternyata abahnya sudah ndak ada, akhirnya ndak ada yang gaji, malah dikasih beban. Kasepnya tapi ternyata kasep yang membawa berkah ya. Kata Siti Halimah, qalat Halimah faji'tu ila baiti ummihi Aminah wa hiya imra'atun hilaliyah. Saya datang ke rumahnya Siti Aminah. Ternyata saya lihat wajahnya Siti Aminah adalah seorang perempuan yang bercahaya betul. Siti Aminah. Tasharukal kaukabid durri. Yang cahaya dari wajahnya Siti Aminah itu memancar bagaikan meteor-meteor ya, bagaikan perbintangan-perbintangan. Radhiyallahu ta'ala anhu. Fasa'altuha anhu, maka saya tanya, "Mana bayinya wahai Aminah?" Faqalat antum ya ahlal badiyah tatlubuna man tajiduna rifdah wa hadha tiflun yatimun mata abuhu wa kuntu bihi hamilan fakafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Kata Siti Aminah, sebelum dilihat gini, Halimah, kalian kan datang ke sini niatnya cari kerjaan, niatnya kepengen dapat anak supaya kami ngasih bayaran, ngasih gaji. Tapi perlu kamu ketahui, ini anak yatim, meninggal abahnya, wafat ayahnya. Akhirnya diasuh oleh kakeknya yang tadi menemuimu itu, yang bernama Abdul Muttalib. Iya. Kata Siti Halimah, loh kalau gitu gimana? Saya ini datang ke sini kepengen dapat bayaran supaya dapat anak biar saya dibayar. Faraja'tu ila ba'di. Akhirnya saya pulang ke suami saya, ke tempat suami saya balik ke tempat suami saya, liusyawirahu, agar saya ini musyawarah. Mas gimana? Bang gimana bang? Faqala arini hadzal ghulam. Kata suaminya Sayyidatuna Halimah, ayo sudah, coba dilihat. Ayo kita lihat anak ini gimana, ayo perlihatkan kepada saya. Qala fataqaddamtu ana wa ba'li ila baiti Aminah. Akhirnya saya berdua dengan suami saya datang ke rumahnya Siti Aminah. Faqulna halummi bihi, kami ngomong, ayo mana, bawa ke sini anaknya bu, coba Aminah bawa ke sini, mana itu bayi. Fa'atat bihi sallallahu alaihi wasallam madhunan mudrajan fi thawbi sufin abyadha wa tahtahu hariratun khadra. Digendong sama Siti Halimah, sama Siti Aminah, dalam keadaan yang sudah diminyai gitu, sudah dirawat bagus ya, dirawat bersih. Nabi Muhammad SAW ketika itu dibungkus dengan dibedong gitu ya, dibungkus dengan kain yang ketika itu berwarna putih, yang di bawahnya ada sedikit dikasih sutra warna hijau. Sallallahu alaihi Muhammad.
Kalau kita tahu ternyata sutra itu kalah lembut dengan tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Fa idza wajhuhu yudhi'u kal qamari lailatal badr. Ya. Ternyata saya lihat dari jauh dibawa gitu, wajahnya kelihatan, kata Siti Halimah, ternyata saya lihat wajahnya begitu terang bagaikan bulan purnama yang memancar sinarnya sallallahu alaihi Muhammad. Fanadhara ba'li fi wajhihi. Akhirnya saya gendong itu Siti Halimah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya suami saya ngelihat bayi ini dilihat gitu, ditengok sedikit ya, dilihat. Fafataha ainaihi, buka mata Nabi Muhammad SAW. Bayi ini membuka matanya. Nabi Muhammad buka matanya. Fakharaja minhuma nurun sati'un wa dhiya'ul lami. Melek Nabi Muhammad bersama meleknya Nabi Muhammad terpancar sinar dari mata Nabi Muhammad memancar sampai ke atas. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Fahara akli, kata Siti Halimah. Bingung saya. Terperangah kaget ngelihat bayi begini ya. Wajah indah Nabi Muhammad SAW, wajah indah Nabi Muhammad SAW. Wa aklu ba'li, bahkan pikiran suami saya kebingungan menyaksikan pemandangan seperti ini. Bayangkan nak bayi dibawa ganteng, bersih, putih, ngelihat dari jauh sudah terpancar cahaya begitu melek. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu baru bayinya Pak, baru bayinya. Mudah-mudahan kita bisa ngelihat wajah indah Nabi Muhammad. Faqala waihaki ya Halimah hadal maulud huwa kullul muna wal maksud. Kata suaminya Siti Halimah, oh jangan macam-macam Halimah, jangan tanya-tanya masalah gaji. Bayi ini semua impian semua orang, ini semua yang diidam-idamkan semua orang. Ini bayi ini Halimah. Fakultulahu, Siti Halimah masih mikir, huwa yatimun famada tasna'u bi. Bang, Mas, tapi kan ini anak yatim, gimana kita masih mau ngerawat nanti ini bagaimana wahai suamiku ya? Apa kata suaminya Siti Halimah? Khudhi, ambil saja pikiran biaya nanti saja Halimah, ambil saja ya. Fala allallaha bi barakatihi yarzuquna. Demi Allah, mudah-mudahan dengan kita bawa bayi ini, gara-gara bayi ini mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kami. Ya, bayangkan, kata suaminya Siti Halimah mengatakan, ambil saja bayi ini, kami yakin Allah ngasih rezeki kepada kami. Wala'allallaha bi barakatihi yanfa'una. Barokahnya bayi ini saya yakin mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kami dan mudah-mudahan kepada kita semuanya nih. Sebagaimana senengnya pikir nomor 2 urusan biaya itu. Maulidan biayanya gimana, Beb? Nomor 2. Kalau percaya kayak mah seperti suaminya Siti Halimah. Percayanya Siti Halimah nomor 2 urusan biaya, urusan tanggungan itu nomor 2, nomor 100 kalau perlu. Fakana kadzalik, katanya suaminya, ternyata ya memang betul seperti omongan saya. Qalat Halimah, Siti Halimah ngomong, fa akhadtuhu wa laysa fi thadi labanun. Saya ambil bayi ini. Awalnya saya kepengennya bayi itu bukan bayi yang sangat kecil supaya saya susui. Saya kepingin bayi yang sudah dirawat tok gitu Pak, mungkin gitu. So, karena memang di dalam susuan saya ini sudah sedikit keluar susunya, hampir tidak keluar susu untuk menyusui bayi, tidak keluar. Walaysa fi fasadi labanun, saya bawa, saya gendong bayi ini, saya coba susui ya. Bahkan coba dikatakan, kata Siti Halimah, wa waladitu lalail yuklikuni min syiddatil ju. Sedangkan anak saya yang kecil, yang bayi ini, anak bayi saya nangis sepanjang malam. Jerit-jerit sepanjang malam, mulai malam sampai siang. Kenapa? Gara-gara lapar, ndak nemu susu. Saya bawa, saya bingung, saya gendong nih gimana mau saya menyusui ya. Falamma hamaltu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa atani dha'ifatun faqawiyat wa zala anni ma ajidu minal alam. Begitu saya gendong bawa Nabi Muhammad, tadinya saya ini lemes, kesel, capek, punya semangat baru, kata Siti Halimah. Saya ini langsung terasa kuat. Sakit-sakit kaki yang capek berjalan, badan yang remuk hilang. Wastak ma'ajidu minal alam. Semua yang saya rasakan dari sakit, dari capek hilang seketika gara-gara gendong Nabi Muhammad. Tsumma wada'tu fi thadi. Saya ambil, saya caruk di pangkuan saya, di gendongan saya untuk saya susui. Fatharal laban, ngalir terus susu saya. Susu saya langsung ngalir deras, watabadat, bahkan ngalir sampai tumpah-tumpah.
sampai lebih daripada biasanya. Wa sami'tu qailan yaqul, kata Siti Halimah, seketika saya dengar ada suara yang berseru, tuba laki ayyatuha sa'diyah bital'atil hasimiyah wal ghurratil qamariyah wal himmatil qurasyiyah sa'duk ya Halimah bidurratil yatimah. Sallallahu alaihi Muhammad. Suara itu bilang, beruntung kamu Halimah, permata yang kamu pegang Halimah, dengan nurnya dari bangsa Bani Hashim yang bagaikan bulan purnama. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Kata Siti Halimah, qalat Halimah fa akhadtu. Kata Siti Halimah, saya ambil sudah, tidak usah pikir panjang. Bagaimana? Langsung disaksikan di depan mata beliau. Begitu saya pegang, ngalir deras susu saya yang punya. Kata Siti Halimah, fa akhadtu wa dakhaltu bihi alal asnami. Saya masuk ke Ka'bah yang di situ banyak banyak berhala-berhala, patung-patung yang dipajang ya. Fanakasahu balu ra'sah. Begitu saya masuk Ka'bah yang ada patung begitu banyak, ada satu patung yang besar ya, ada beberapa patung besar. Patung itu dikatakan berjumlah 360. Jadi setiap hari orang-orang menyembah satu patung dan setiap kampung punya patungnya masing-masing yang ditempel di Ka'bah dikatakan. Ada satu patung di antara patung yang besar yang namanya Hubal. Kata Siti Halimah, fanakasahu balu ra'sah. Langsung nunduk Hubal itu, kepalanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patung yang begitu besar menundukkan kepalanya karena ada Nabi Muhammad yang masuk sallallahu alaihi Muhammad. Wa kharratil asnamu min amakiniha. Roboh, semua patung-patung dari tempatnya itu roboh. Goncang semuanya sampai beroboh, berjatuhan semuanya. Fajitu ilal hajaril aswad. Akhirnya saya datang ke Hajar Aswad, ke tempat di pojokan Ka'bah untuk saya taruh, saya berikan barokah kepada bayi ini ya. Apa yang terjadi? Luqabilahu, agar saya ciumkan bayi ini. Saya mau datang ke Hajar Aswad supaya saya ciumkan bayi ini. Supaya saya taruh bayi ini, saya gendong supaya untuk mencium Hajar Aswad ya. Apa yang terjadi? Fakharajal hajaru min makanihi hatta altasaqa biwajhihi sallallahu alaihi wasallam. Saya dekatkan Hajar Aswad, bukan Nabi Muhammad yang saya ciumkan, ternyata Hajar Aswad yang keluar dari tempatnya sampai nempel di wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Fa akhbartu ba'li bidzalik. Akhirnya ini agak ngebut nih. Fa akhbartu ba'li bidzalik. Kejadian-kejadian seperti tadi itu. Faqala alam akul laki innahu mubarak. Halimah, bukankah saya tadi sudah ngomong ini bukan bayi sembarangan Halimah. Baru pertama edisi perdana gendong keluar susu. Bawa ke Ka'bah roboh kabeh. Bawa ke Hajar Aswad keluar Hajar Aswadnya ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya kalau Habib Hashim kan sering bilang gitu. Kalau Hubal itu Hubal yang disembah dengan segala kebesarannya Hubal di zaman itu sebagai patung ya, Allah buat nunduk karena nyambut Kanjeng Nabi. Ada orang yang kadang keras kepala dengar ceritanya Kanjeng Nabi biasa-biasa. Ada orang yang mahalul qiyam tidak mau berdiri. Kenapa? Alah wong cerita biarin. Naudzubillah min dzalik. Ngalang-ngalai Hubal. Hati kerasnya ngalang-ngalai Hubal. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita nggih. Kata suaminya Siti Halimah, khudi, ayo sudah dibawa pulang, jangan pakai mikir lagi. Wansarifi bina, ayo sudah langsung kita pulang. Qalat Halimah, Siti Halimah melanjutkan ceritanya. Faman sarafa ahadun kaman sarafna. Tidak ada orang yang pulang secepat kami ketika itu pulang. Bergegas nyiapkan barang saking girangnya. Wala dhafira ahadun kama dhafirna. Tidak ada orang yang beruntung di hari itu seberuntung kami. Padahal paling kasep. Tapi tidak ada orang yang pulang dalam keadaan beruntung seberuntung kami, kata Siti Halimah. Faraqibtu dabbah allati jitu 'alaiha. Saya naik lagi onta yang tadinya saya pakai ketika datang. Onta itu dalam keadaan lemes tadinya, ya. Fajitu 'alaiha wa kanat dhaifatan la tastati'ul masyi. Padahal sebelumnya dhaifah, lemas, hampir-hampir tidak bisa jalan lagi sampai di Mekah. Faja'alatid dabbatu tasbiqu dawabal qafilati kullaha.
Ternyata kata Siti Halimah, begitu saya naik gendong Nabi Muhammad, onta itu punya semangat baru, jalan dengan semangat, hampir-hampir berlari gara-gara semangatnya, sampai nyalip rombongan yang sudah jauh di depan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau katanya Habib Ali Habsyi mengatakan, waqad atat wa syarifuha wa atanuha dhaifatan. Datang Siti Halimah bersama suaminya, tunggangannya dalam keadaan lemes payah. Wa rojaat, tapi ketika pulang, wahuma lidawabil qafilati yasbiqon. Ketika pulang, dua tunggangannya Siti Halimah bersama suami nyalip daripada rombongan-rombongan yang lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Sampai dikatakan hatta kanatin nisa, sampai perempuan-perempuan yang disalib, itu kan sudah jauh di depan, disalib, akhirnya rombongan-rombongan teman-temannya Siti Halimah mengatakan yakulna li. Mereka itu sampai jerit ngomong ke saya, amsiki atanaki anaya Halimah. Halimah, tunggu Halimah, tarik, jangan sampai ngebut-ngebut, jangan ditinggal kita Halimah. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Berarti saking ngebutnya bukan nyusul toh Pak, sampai nyalip. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, untungnya Siti Halimah nih, nggih. Coba saya tak bales loh. Mau ninggal saiki jalun teni. Sallallahu alaihi Muhammad ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya di dalam Maulid Ad-Dibai, dalam salah satu qasidah dikatakan salatullahi malahat kawakib ala hamad khair rakiban najaib hada hadis surah habaib fahazzas sukru farakaib alam taroha waqad khutaha wasalat min madami'iha sahaib hada hadis surah, berdendang, dendang rasa bahagia ya. Bahagia ini rombongan Siti Halimah termasuk diantaranya. Bismil Habaib membawa nama-nama sang kekasih hati Nabi Muhammad SAW. Hazza itu artinya apa namanya? Berjingkat nih. Oh, jingkat bahasa Indonesia apa? Jenggirat. Banyuwangi jenggirat tangi. Apa namanya bahasa Indonesia apa jingkat ini? Terhenyak gitu ya, terhenyak, kaget, girang, semangat. As-sukru, bukan syukru itu kalau panjangan baca. Banyak masyarakat baca fahaza syukru, bukan syukru. Syukru itu mabuk kepayang, saking asiknya, saking karena girangnya ini sampai mabuk kepayang. Alam taroha, apakah kamu tidak melihat onta-onta itu yang jalan? Siti Halimah ketika membawa ontanya yang tadinya lemes, waqat madat khutaha, dia panjangkan kakinya karena semangat jalan. Siapa semangatnya? Sallallahu alaihi Muhammad. Bayinya Nabi Muhammad ditaruh di punggungnya, onta langsung semangat. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita masuk bulan Maulid, kadang-kadang ada yang tidak ada semangatnya sama sekali. Kemana kita sama onta, Pak? Kemana kita sama ontanya Siti Halimah yang punya semangat? Waqat maddat khutoha wasalat min madamiha sahaib, ngalir daripada air matanya onta tersebut butiran-butiran tangisan karena girang nyambut Nabi Muhammad SAW. Mana butiran kita? Mana butiran air mata kita nyambut Nabi Muhammad? Ya, kalau dikatakan apa? Wa atakal udu yabki wa tadhallal bain wastajarat ya indaka dhabyun wa atakal udu yabki, datang kepadamu di sampingmu wahai Nabi Muhammad al udu, sepotong kayu itu, yabki, nangis di hadapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad khutbah, baru dibikinkan mimbar. Dulu khutbahnya Nabi Muhammad naik di atas bongkahan kayu, sebalok kayu, potongan kayu, naik di situ Nabi Muhammad, dibikinkan mimbar. Pakai mimbar Nabi Muhammad SAW. Begitu pertama kali naik mimbar, begitu tengah-tengah ceramah, ada suara tangisan dari depan masjid. Tambah keras, tambah keras, tambah keras. Sampai riwayat mengatakan sahabat yang paling belakang masjid dengar saking kerasnya tangisan tersebut. Siapa yang nangis?
potongan kayu itu nangis. Tapi hebatnya yang terjadi, Nabi Muhammad khutbah, tengah-tengah ceramah turun dari ceramahnya menenangkan itu, Pak. Sambil ditepuk-tepuk sama Nabi Muhammad, sambil mengatakan diam, sudah cukup, sampai hatta inhada, sampai pelan, tambah senang, tambah pelan sampai selesai. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau tidak saya peluk ini sampai dia diam, kalau tidak saya peluk, saya dekap. Kalau tidak gara-gara saya dekap, batu kayu ini akan nangis ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah. Kenapa? Kangen. Kenapa saya tidak dipakai lagi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad? Kata para ulama, lah kalau Nabi Muhammad turun dari mimbarnya ketika khutbahnya gara-gara nangisnya sebongkah kayu, bayangkan ketika umatnya nangis, apa kira-kira tidak dipeluk sama Kanjeng Nabi, Pak sallallahu alaihi Muhammad? Mudah-mudahan kita yang bisa nangis untuk Nabi Muhammad nih, berjuang untuk Nabi Muhammad, nangis untuk Nabi Muhammad, dan yakin insya Allah besok dipeluk sama Nabi Muhammad. Umatnya yang tiap hari dipikiri tidak mungkin kalah sama bongkahan kayu. Ya, mudah-mudahan kita jauh berpikir. Kata Imam Hasan Al Basri, jangan sampai potongan kayu, potongan dari sebuah pohon jauh lebih berakal dari kita dalam kerinduannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Cerita yang mudah-mudahan menyentuh pada hati kita untuk semakin semangat. Tidak kalah dengan ontanya Siti Halimah, jangan kalah dengan burung, jangan kalah dengan binatang buas. Ayo masuk bulan Maulid seperti ini, sudah pertengahan jalan kita. Jangan sampai kerinduan ini memudar. Jangan sampai kerinduan ini kalah dengan kerinduan-kerinduan makhluk lain, karena kita umat yang dipikir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan, kam laka alayna min ihsan, ihsanuka al-qadim. Ya Hanan ya Manan, ya Rahim ya Rahman, ya Ghafur ya Ghafar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن